Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Betari berbudi dan berprestasi. Di bulan ini dunia pendidikan diramaikan oleh ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Tentu paradigma orang tua punya asumsi tentang ANBK, apakah ANBK ini sebagai pengganti ujian nasional, lalu bagaimana mekanisme ANBK ini, apakah nanti menjadi rapot setiap individu ataukah yang lainnya, mungkin bisa terjadi karena itu pemikiran peserta orang tua peserta didik. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sudah hadir di depan saya ya, Bapak Kepala Sekolah SDN Jembatan 3, Bapak Doni Irfantoro. Bagaimana kabarnya Pak Doni? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, semangat pagi Pak Nasir. Semangat pagi Pak Doni. Ya. Pak Doni, alhamdulillah dalam kesibukan ini kita bisa menyempatkan waktu untuk ngobrol tentang ANBK, Bapak. Iya Pak Nasir. Dan sebelumnya saya mohon maaf Pak Nasir, ayah bunda, para penggemar Betari Podcast, anak-anakku semua, saya Kepala Sekolah SD Jembatan 3 Doni Irfantoro, mohon maaf baru bisa melaksanakan sosialisasi melalui channel Betari Podcast perihal ANBK. Dan harapannya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, baik Bapak Ibu guru, anak-anak dan orang tua. Siap Pak Doni. Jadi alhamdulillah kesempatan ini kita pergunakan dengan baik untuk sosialisasi tentang Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Ada apa saja dalam ANBK? Nanti kita simak penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, atau kita saling ngobrol aja Pak? Iya, kita ngobrol santai saja Pak Nasir. Gitu Pak ya? Iya. Pak Doni, sebelum ke ANBK, AN itu apa Pak Doni? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak Nasir. Jadi ANBK tahun ini adalah pelaksanaan ANBK tahun kedua Pak Nasir. Iya, tahun kedua. Pada tahun 2021 kita sudah pernah melaksanakan secara nasional dan kita menggunakan moda daring ya. Iya, daring. Jadi langsung daring begitu, sehingga membutuhkan persiapan secara baik dari hardware komputernya maupun softwarenya harus kita siapkan, termasuk bandwidth dari komputer, ketersediaan listrik juga, untuk memberikan support agar pelaksanaan ANBK dapat berjalan dengan lancar. Kita sudah mempunyai pengalaman pada tahun kemarin dari sisi kepanitiaan, teknis pelaksanaan, persiapannya. Harapannya di tahun ini Pak Nasir, semoga ANBK tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar pula. Amin. Termasuk Pak Nasir ini adalah proktor ANBK SDN Jembatan 3 Jombang. Jadi sebenarnya ANBK itu kebijakan dari Kementerian Pendidikan, tindak lanjut dari penghapusan ujian nasional Pak Nasir. Iya. Sekarang sudah tidak ada ujian nasional kan? Ya? Sudah tidak ada ujian nasional. Iya. Nah, hadirlah ANBK ini, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Iya. Sasarannya siapa Pak Nasir? 1 peserta didik, 2 Bapak Ibu guru. Betul. Iya. Peserta didiknya adalah kelas 5. Betul. Bukan kelas 6 lagi. Kelas 5. Kelas 5. Dan itu pun tidak semua anak kelas 5 menjadi peserta. Oh iya, dan tidak semua. Tidak semua. Jadi bersifat sampling atau acak, yang mana peserta acak tersebut ditentukan oleh kementerian melalui Dapodik. Ditentukan kementerian melalui Dapodik, berarti sekolah tidak memilih Bapak G? Tidak punya kewenangan untuk memilih siapa peserta yang menjadi peserta ANBK. Ya, jadi murni dari kementerian langsung. Data sampling siswa yang ikut melaksanakan ANBK murni dari kementerian. Begitu Pak Doni? Betul. Dan jumlahnya pun tidak banyak Pak Nasir. Tidak banyak, oke. Karena kita kelas 5 itu ada 2 rombongan belajar. Iya, 2 rombongan. Kita mendapat jatah peserta itu sejumlah 30 anak dari kelas 5A dan kelas 5B. Sekilas kemarin saya membaca konsep dan rundown yang disusun oleh Pak Nasir dan tim.
kita berencana melaksanakan ANBK di SD Jembatan 3 tanggal 26 dan tanggal 27. Tanggal 26 dan 27. Iya. Jadi dalam pelaksanaan asesmen nasional tersebut ada 4 hal ya. 4 hal yang menjadi sasaran penilaian, diantaranya adalah kemampuan literasi anak. Iya. Yang kedua numerasi. Yang ketiga survei karakter. Survei karakter. Yang keempat adalah survei lingkungan. Belajar atau SLB. Itu nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Iya. Sementara Bapak Ibu gurunya termasuk saya. Iya. Berarti semua Bapak Ibu guru. Semua Bapak Ibu guru. Semua ya? Iya. Semua Bapak Ibu guru juga mengerjakan ANBK tersebut. Yang pertama adalah survei karakter, yang kedua adalah survei lingkungan belajar. Rangkaian asesmen nasional ini yang dikerjakan oleh murid dan Bapak Ibu guru itu nanti akan menjadi sebuah rapot pendidikan. Nanti akan muncul sebuah rapot pendidikan seperti rapot pendidikan kita tahun 2021 kemarin, yang mana setelah kita bedah Pak Nasir, bahwa rata kemampuan numerasi anak-anak kita masih kurang. Literasinya sudah luar biasa, survei karakternya sudah luar biasa, dan warga sekolah kita, stakeholder kita, SD Jembatan 3 sudah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang luar biasa untuk warga sekolahnya. Jadi derajat kebahagiaan warga sekolah di Jembatan 3 ini sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak kita. Betul. Jadi sebenarnya ANBK ini adalah potret. Potret yang dilakukan di satuan pendidikan untuk mengetahui seberapa tinggi kemampuan literasinya, numerasinya, budaya karakter, suasana lingkungan belajarnya. Dan kita melihat rapor pendidikan tahun kemarin, kita patut berbenah di numerasi. Oke Pak, ini catatan buat kita berarti ini. Catatan buat kita semua di numerasi. Pak Doni sebentar. Berarti rapotnya ini adalah rapot sekolahan, bukan rapot individu siswa. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada para penggemar Betari Podcast, bahwa rapot pendidikan itu adalah rapot satuan pendidikan, bukan rapot para peserta yang mengikuti ANBK. Bukan rapot Pak Nasir, bukan rapot Pak Doni, tapi rapot satuan pendidikan. Iya, itu nanti akan kena analisa apa-apa yang sudah tercapai, pencapaian yang sudah bagus, pencapaian yang rata-rata, pencapaian yang kurang. Itu head to head perbandingannya dengan sekolah satuan pendidikan sejenis serupa, kabupaten, nasional. Jadi ada pembandingnya Pak Nasir. Begitu Pak. Jadi Pak Nas tegaskan lagi bahwa anak-anak yang mengikuti ANBK bukan berarti dapat rapot sendiri. Tidak ya, tapi murni nanti rapot sekolah. Betul. Itu adalah potret rapor sekolah kita. Jadi seperti kemarin kita semua Bapak Ibu guru mengerjakan survei lingkungan belajar, itu juga tidak langsung rapot Bapak Ibu guru individu, tidak Pak. Itu adalah gambaran keadaan sekolah kita. Pak Doni kemarin dapat soal berapa itu? Banyak Pak Nasir. Banyak sekali. Kita mengerjakan butuh waktu 106 soal Pak. Ya hampir sama. Hampir sama Pak. Jadi anak-anak ketika ANBK nanti Pak Ayah Bunda mengerjakan 4 hal, 1 literasi, 2 numerasi, survei karakter, dan keempat survei lingkungan belajar. Setiap anak nanti tidak akan mendapatkan rapot individu, tapi rapot sekolah. Sekali lagi rapot sekolah. Pak Doni. Betul. Itu akan kita jadikan refleksi untuk peningkatan proses pembelajaran di sekolah kita, Pak. Siap Pak Doni, ya. Jadi refleksi untuk kita semua. Memang Pak Doni, ketika saya mendampingi anak-anak itu, kemarin baik tryout maupun sosialisasi, gladi dan sebagainya, memang anak-anak itu kalau numerasi Pak. Jujur Pak memang tingkat kemampuan anak-anak itu sampai mikir luar biasa, semangatnya berpikir itu luar biasa. Tapi kadang anak-anak itu mengatakan sulit sekali. Itu menjadi PR saya loh Pak Nasir. Gitu Pak Doni.
hasil refleksi kita bisa jadi Iya. model pembelajaran, metode pembelajaran atau bahan ajar yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dalam terutama numerasi begitu masih kurang menarik bagi anak-anak. Oh gitu Pak Doni. Nggih. Seperti kita alami zaman dulu ya, kita akan mampu menguasai menerima pembelajaran dengan baik manakala kita suka dengan gurunya. Suka dengan gurunya. Iya. Itu adalah pintu masuk untuk bisa menguasai atau apa istilahnya membangun kemampuan dalam mata pelajaran mata pelajaran itu tergantung bagaimana sosok gurunya. Mampu menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Iya. Berarti kesimpulannya adalah peningkatan kompetensi guru. Iya. Okay. Kita harus berbenah dari situ dulu Pak Nasir. Siap. Itu Pak ya. Memang saya mengakui sendiri Pak ketika anak mendampingi anak itu ya sampai otot penuh gitu Pak. Ya. Terus rencana untuk SD Jembatan 3 kapan Pak Nasir? Rencana pelaksanaan ANBK Jembatan 3 Jombang ini tanggal 26 dan 27 Oktober. Iya. Ya. Ada 2 sesi. Iya. Sesi 1 pagi, sesi 2 agak siang sedikit. Ya, jam berapa Pak Nasir? Kurang lebih sesi 1 kalau pagi 07.20. Berarti anak-anak sudah ready ruang IT ya. Ruang IT Pak. Ya. Nanti yang sesi 2 kurang lebih 10.20. Iya, hari pertama itu literasi, survei karakter. Hari keduanya survei numerasi dan survei lingkungan belajar. Oh, gitu nggih. Iya, hari kedua itu yang numerasi, Pak. Tanggal 26 dan tanggal 27. Ada sesi 1 dan sesi 2. Jangan lupa pengawasnya tidak dari sekolah kita Pak Nasir. Oh iya, pengawasnya bukan dari sekolah. Iya, berbeda dengan tahun lalu. Pengawasnya dari kita karena waktu itu adalah juga fase uji coba tentunya kan ya. Kita memastikan dari sisi hardware, software, pelaksanaannya berjalan lancar. Untuk tahun ini pengawasnya dilakukan secara silang Pak Nasir. Silang atau acak ya. Jadi pengawas yang bertugas di Jembatan 3 itu dari sekolah lain. Dari sekolah lain. Pengawas ANBK yang akan dilakukan oleh anak-anak tanggal 26 dan 27 akan diawasi oleh pengawas dari guru yang lain Pak G. Betul. Ya. Kira-kira butuh persiapan apa Pak Nasir? Dari sisi anak-anak dan orang tua. Dari sisi anak-anak ya. Yang saya amati betul adalah bentuk soal Pak. Pertama bentuk soal itu terkadang anak-anak itu lupa. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kadangkala pilihan ganda ini sama pilihan ganda kompleks itu anak-anak itu kurang jeli Bapak. Padahal ada pembeda ya. Iya. Ketika pilihan ganda itu pilihannya jawabannya itu lingkaran. Ya. Kalau pilihan ganda kompleks itu tandanya kotak. Itu kan beda. Ketika lingkaran harus pilih salah satu. Ketika kotak boleh memilih jawaban benar lebih dari satu. Betul. Ya, itu pembedanya. Ya, anak-anak itu yang sering lupa di situ. Ya, lalu ada menjodohkan, tarik garis dan sebagainya itu sudah bisa. Lalu isian singkat juga bisa sama uraian. Itu tentang bentuk soal. Pak Doni, setujukah kalau anak-anak ini sampai ada yang dibimbelkan Pak? Waduh, saking takutnya Pak. Ini marak terjadi di sekolah lain. Oh ya? Iya. Jadi ada persiapan khusus dalam menyongsong pelaksanaan NBK. Oh gitu. Namun perlu panjenengan ingat mulai tahun kemarin saya tidak menginstruksikan untuk melakukan persiapan khusus dalam bentuk drill soal, latihan NBK itu hanya kita lakukan melalui tautan Pusmenjar ya. Pusmenjar itu saja kan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam menggunakan pengoperasian komputer, perangkat komputer. Itu saja. Dan kita tidak melakukan persiapan khusus termasuk bimbel apalagi Pak Nasir. Itu tidak penting. Karena sebenarnya semangatnya adalah untuk memperoleh potret asli dari mutu kualitas pendidikan pembelajaran di sekolah kita. Siap. Karena dari rapor itu nanti kita bisa melakukan refleksi, melakukan evaluasi untuk berupaya
melakukan peningkatan pembelajaran. Peningkatan pembelajaran. Tidak perlu ayah bunda. Tidak perlu. Tidak perlu mengikuti anak-anak bimbel untuk hanya untuk ANBK tidak perlu. Tapi ketika untuk menambah porsi belajar anak di rumah, monggo. Tapi untuk ANBK tidak perlu persiapan khusus. Cukup sekolah saja Pak Nasir. Persiapan-persiapannya. Untuk pirantinya. Piranti Pak. Jadi untuk literasi dan numerasi memang ada bentuk-bentuk soal seperti itu. Kalau survei karakter Pak, ini mungkin bisa kita ulas sedikit. Monggo. Survei karakter ini adalah lebih ke arah perilaku atau pengamatan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Atau sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Habituasi karakter di sekolah kita. Itu sebenarnya potret yang ingin diambil. Ya, termasuk ini toleransi antar umat beragama. Betul. Terus tidak ada budaya bullying. Itu termasuk survei karakter. Survei karakter. Kemarin itu salah satu yang saya tanya anak-anak itu isinya apa? Survei karakter gitu. Itu Pak, saya ditanyai ketika ada perayaan dari agama. Bagaimana sikap kamu gitu dan sebagainya, hal-hal semacam itu. Jadi ke arah survei karakter itu Pak. Kalau survei lingkungan belajar Pak Doni? Sebenarnya itu untuk mengukur derajat kebahagiaan warga sekolah. Tidak hanya anak-anak tetapi Pak Nasir, Bapak Ibu guru, saya pun harapannya sekolah ini adalah menjadi home atau rumah kedua bagi kita. Siap. Rumah kedua. Terbukti loh. Anak-anak itu kerasan ketika dijemput orang tua itu muter aja di sekolah, mereka kerasan. Apalagi kita sudah punya taman literasi itu. Mereka asik di sana. Betul, sampai Pak. Lupa kalau sudah dijemput malah demikian, di belakang. Saya pun demikian. Semakin kesini saya semakin kerasan juga di sekolah. Pak, betul. Semakin luar biasa sekolah kita ini salah satu indikator bahwa sekolah kita sudah mengarah untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Betul. Tentu survei karakter maupun survei yang belajar ini bukan soal-soal berbentuk mata pelajaran, tapi namun ke pengamatan dan habituasi. Betul. Apa yang dialami anak-anak, apa yang dilakukan anak-anak, yang dilakukan oleh warga sekolah. Juga Pak. Betul. Pak Doni, karena kita tahun lalu sudah mengikuti Pak. Tentu ada harapan dan kesan yang harus didengarkan oleh ayah bunda dan anak-anak semuanya. Terima kasih Pak Nasir. Hasil refleksi evaluasi pelaksanaan NBK tahun kemarin kebetulan saat itu berbarengan dengan saya mengikuti tes kepala sekolah penggerak. Pagi sampai siang sesi 2 itu anak-anak ANBK. Saya jam 3 itu tes simulasi mengajar dan wawancara seleksi kepala sekolah penggerak. Secara umum dari persiapan teknis kita sudah oke Pak Nasir, sudah oke dari komputer, dari akses internet, bahkan kita juga menyiapkan genset antisipasi kalau listrik padam Pak Nasir. Kacau itu nanti. Dan tahapan-tahapan ini untuk melatih anak-anak dalam keterampilan menggunakan IT kita sudah mulai jauh-jauh hari kan. Betul. Sampai melalui ekskul IT melalui saat penilaian anak-anak sudah familiar dengan penggunaan komputer. Sama itu biasanya. Betul. Dan simulasi juga sudah. Anak-anak mengakses Pusmenjar, simulasi dan sebagainya sudah beberapa kali dilaksanakan. Kita pastikan kesiapan kita sudah all out. Jadi ayah bunda tidak perlu gundah dan gulana. Secara umum Jabatan 3 sudah siap menyambut ANBK 2022. Harap senang ada asesmen nasional. Itu yang paling penting. Baik Pak Doni, karena kegiatan kita masih banyak sekali Pak Doni. Saya mohon maaf Pak Nasir. Terlalu padat. Banyak kegiatan sehingga saya menunda-nunda untuk melakukan podcast bersama Pak Nasir. Jadi begitu ayah bunda tentang ANBK, bahwa ANBK ini hadir sebenarnya setelah usai dihapus ujian nasional. Lalu ada namanya program baru namanya AN, Asesmen Nasional. Di dalam AN itu terdapat 3 hal. 1 AKM, asesmen kompetensi minimum, isinya 2 literasi dan numerasi, 2 survei karakter, 3 survei lingkungan belajar.
Begitu Pak Doni ya? Betul, Pak Nasir. Mungkin cukup sekian Pak Doni. Siap, dan sebelumnya sebelum kita akhiri sesi ini, saya berharap Pak Nasir dan tim panitia ANPK SDN Jembatan 3 selamat bekerja. Siap. Mari kita berikan pelayanan yang optimal kepada anak-anak kita. Siap, Pak Doni. Dan semoga Tuhan membersamai kita. Amin, 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 amin. Demikian pemirsa, baik Sobat Betari Channel, tentang sekilas Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jangan lupa subscribe dan like and share tentang Asesmen Nasional ini Di Betari Channel Podcast. Betari Podcast. Oh Betari ya, Podcast. Betari Podcast. Kita banyak YouTube, Pak. Iya, betul. Baik, sekian. Terima kasih. Salam Betari berbudi dan berprestasi. Prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat.